Halo, perkenalkan nama saya Farel. Di sini saya akan menjelaskan pada slide pertama apa itu polimer. Polimer adalah gabungan dari molekul-molekul kecil yang disebut dengan monomer. Proses penggabungan monomer untuk membentuk polimer disebut polimerisasi. Dan pada slide kedua adalah contoh-contoh dari polimer. Halo, perkenalkan nama saya Elisa Haloho. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan penggolongan polimer. Penggolongan polimer terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada penggolongan polimer berdasarkan asalnya. Nah, untuk penggolongan polimer berdasarkan asalnya terbagi menjadi dua, yaitu polimer alam dan juga polimer sintesis. Apa sih itu polimer alam? Polimer alam adalah polimer yang tersedia secara alami di alam dan juga berasal dari makhluk hidup. Untuk contohnya, yang pertama ada polimer amilum. Untuk polimer amilum, di mana monomernya ini yaitu glukosa dan dengan polimerisasi kondensasi dan berasal dari biji-bijian dan akar umbi. Nah, yang kedua ada selulosa, di mana monomernya yaitu glukosa dengan polimerisasi kondensasi dan berasal dari sayuran, kapas, dan juga kayu. Yang ketiga ada protein, di mana monomernya yaitu asam amino dengan polimerisasi kondensasi dan berasal dari susu, daging, telur, dan wol. Nah, yang keempat ada asam nukleat, yaitu monomernya berasal dari nukleotida dengan polimerisasi kondensasi dan berasal dari molekul DNA dan RNA. Yang kelima ada karet alam, yaitu monomernya isoprena dengan polimerisasi adisi dan terdapat pada getah pohon karet. Nah, selanjutnya yaitu ada polimer sintesis. Apa sih itu polimer sintesis? Polimer sintesis adalah polimer yang tidak terdapat di alam, tetapi disintesis atau dibuat dalam reaktor di industri kimia. Yang pertama yaitu ada polietena atau polietiletena, di mana monomernya yaitu etena dengan polimerisasi adisi dan terdapat pada plastik, ember, drum, dan juga jas hujan. Yang kedua ada polipropena atau polipropilena, di mana monomernya yaitu propena dengan polimerisasi adisi dan terdapat pada tali, karung, dan juga botol plastik. Nah, yang ketiga yaitu ada povinyl fluorida, di mana monomernya yaitu vinyl klorida dengan polimerisasi adisi dan terdapat pada pipa palaron, pelapis lantai, dan juga piringan hitam. Nah, yang keempat ada dakron, yaitu monomernya metil teraviatal dan etilen glikol, di mana polimerisasinya itu yaitu kondensasi dan terdapat pada pita perekam magnetik dan milar. Dan yang kelima yaitu ada nilon, di mana monomernya yaitu asam-asam adipat heksaetildiamina dengan polimerisasi kondensasi dan terdapat pada tekstil. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah penggolongan polimer berdasarkan pembentukannya. Penggolongan polimer berdasarkan pembentukannya terbagi menjadi dua, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Yang pertama yaitu ada polimerisasi adisi. Apa sih itu polimerisasi adisi? Polimerisasi adisi adalah proses terbentuknya atau bergabungnya monomer-monomer yang mempunyai ikatan rangkap dalam kondisi jenuh. Nah, untuk contohnya ada polipropilena, teflon, dan juga polistirena. Nah, yang kedua ada polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi ini terjadi ketika dua atau lebih monomer sejenis atau berbeda jenis bergabung membentuk molekul-molekul besar yang disertai dengan pelepasan molekul-molekul kecil. Contohnya yaitu seperti H2O, CH3OH, NH3, dan juga HCl. Selanjutnya adalah pembagian polimer berdasarkan jenis monomernya. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama homopolimer. Seperti yang kita ketahui dari namanya ada kata homo yang berarti bersama jenis. Polimer ini terdiri dari monomer-monomer yang
jenisnya sama, seperti PVC, itu seperti yang kita lihat di bangunan ataupun bahan-bahan untuk membuat pipa. Lalu ada karet alam, polisterina, amilum, selulosa, dan teflon. Lalu selanjutnya adalah copolymer. Polimer ini berlawanan dengan homopolimer yang terisi dari monomer-monomer yang berlainan jenis. Contohnya adalah daktron, nilon, teraton, protein, asam nukleat, ada PET atau polyethylene terephthalate, dan bacrylate. Nah, polyethylene terephthalate ini digunakan untuk industri kimia. Yang selanjutnya adalah pembagian polimer berdasarkan ketahanannya terhadap panas dan kekenyalannya. Pada bagian ini, polimer dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama termoplastik, yang kedua thermosetting, dan yang ketiga elastomer. Nah, untuk menjelaskan bagian ini kami akan menggunakan 2 pembanding, yaitu bentuk rantai dan sifat. Yang pertama adalah bentuk rantai dari termoplastik, yaitu lurus atau bercabang, sedangkan bentuk rantai thermosetting dan elastomer itu sama, yaitu berikatan silang. Yang kedua adalah sifatnya. Jadi sifat termoplastik ini dia akan melunak jika dipanaskan, sedangkan thermosetting dia tidak dapat melunak jika dipanaskan. Sedangkan elastomer pula dapat diregangkan dan dapat dibalikkan kembali ketika gaya ditiadakan. Nah, sifat yang kedua dari termoplastik dapat didaur ulang, sedangkan thermosetting tak dapat didaur ulang. Dan sifat yang terakhir dari termoplastik adalah mudah larut dalam pelarut yang sesuai, sedangkan thermosetting tak bisa larut dari apapun. Nah, terdapat beberapa contoh termoplastik, yaitu polyethena, PVC, seluloid, polistirena, dan nilon. Sedangkan contoh termosetting adalah bakelit, uretana, epoxy, polyester, melanin, dan formica. Sedangkan contoh elastomer sendiri adalah karet alam dan karet sintetis. Perkenalkan, nama saya Chrysler. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi polimerisasi. Nah, yang pertama itu polimerisasi adisi. Apa itu polimerisasi adisi? Polimerisasi adisi terjadi karena pemutusan ikatan rangkap dari monomer. Nah, monomer yang mengalami polimerisasi adisi itu harus memiliki ikatan rangkap. Nah, karena pada polimerisasi adisi, ikatan rangkap itu yang akan dipecah. Ikatan rangkap itu akan terbuka dan digunakan monomer untuk berikatan satu dengan yang lain. Di sini ada suatu molekul yang menjadi monomer pada ikatan rangkap C dengan C. Nah, C di sini memiliki tangan atau memiliki ikatan, yaitu C yang di kiri berikatan dengan P dan Q, C yang di kanan berikatan dengan R dan S. Nah, ikatan ini akan terpecah atau terputus karena terpolimerisasi. Nah, setelah terbuka dia akan seperti gambar yang di kanan ya. Gambar di kanan ini dia akan terbuka ke kanan dan ke kiri. Jadi seperti memiliki tangan, yaitu ke kanan dan ke kiri. Nah, ikatan yang terputus itu akan menjadi namanya ikatan tunggal. Di sini kan ada tangannya, yaitu yang ke kanan dan ke kiri. Tangan ini akan berikatan dengan monomer yang lain atau sesuai dengan jumlah N. Bisa baik satuan, puluhan, ratusan, maupun ribuan jumlah ikatannya. Nah, yang berikutnya ada yang kedua, yaitu polimerisasi kondensasi. Apa itu polimerisasi kondensasi? Polimerisasi kondensasi merupakan reaksi polimerisasi yang disertai dengan pelepasan molekul kecil seperti H2O, NH3, dan HCl. Umumnya monomernya mengandung gugus NH2, OH, atau COOH. Nah, bagaimana agar molekul seperti H2O, NH3, dan HCl ini terpecah dan monomer-monomer tersebut membentuk polimer? Mekanismenya akan seperti ini pada gambar pertama. Nah, di sini yang paling kiri ini ada NH2 dan kotak ini yang di sebelahnya adalah rantai karbon. Dan di kanan rantai karbon ini ada COOH. Dan di berikutnya ini ada monomer kedua ataupun ketiga yang strukturnya sama dengan monomer pertama. Reaksi yang terjadi seperti ini. Gugus OH pada monomer yang pertama berikatan dengan atom H pada gugus NH2, monomer yang kedua.
dan terjadi juga di monomer yang kedua dan ketiga. Nah, CO pada monomer pertama akan berikatan langsung dengan NH pada monomer kedua karena gugus OH dan H pada monomer kedua itu berikatan dan terputus. Nah, jadi CO pada monomer pertama berikatan langsung dengan NH pada monomer kedua. Dan begitu juga dengan CO pada monomer kedua dengan NH pada monomer ketiga. Nah, setelah terputus dan CO dan NH-nya terikat, akan terjadi seperti pada gambar yang kedua atau yang di bawahnya. Nah, di sini bisa kita buat reaksi polimernya, yaitu NH2 dengan COOH sebanyak N menjadi NH rantai karbon, lalu CO sebanyak N kali ditambah N kurang 1 dikali H2O. Nah, mengapa N kurang 1? Karena misalnya ada 3 monomer seperti di gambar sebelumnya, maka H2O terputus dari monomer 1 ke 2 dan 2 ke 3, yaitu cuma 2. Apabila ada 4 monomer, berarti H2O yang terlepas ada 3. Ataupun misalnya 10 monomer, berarti H2O yang terputus ada 9. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan N kurang 1 kali H2O. Beberapa polimer dan kegunaannya. Di sini yang pertama yaitu polietilena dan turunannya. Sifatnya tidak berbau, tidak berwarna, lentur, dan tidak beracun. Terus sifat khas dan kegunaan beberapa turunan polietilena, yaitu 1. Low density polyethylene atau LDPE. Polietilena dengan kerapatan dan titik lebih rendah biasanya digunakan untuk pembungkusan makan, kantong plastik, dan jas hujan. Yang kedua yaitu high density polyethylene atau HDPE, yaitu polietilena dengan kerapatan titik leleh tinggi. Sifatnya lebih keras dan kaku. Biasanya digunakan untuk botol plastik, mainan, ember, wadah makan, pelapis, kawat, dan kabel. Nah, struktur monomer dan struktur polimer dapat kita lihat pada PPT. Nah, selanjutnya yaitu polipropilena atau polipropena. Sifatnya lebih keras daripada polietilena. Kegunaannya untuk membuat kalung, tali plastik, dan botol minuman. Struktur monomer dan polimer dapat kita lihat kembali pada PPT. Nah, selanjutnya politetraluretilena atau PTFE. Sifatnya kuat, keras, kaku, sangat tahan terhadap bahan kimia dan panas atau titik lelehnya 320 derajat. Licin, tidak reaktif, dan tidak dapat terbakar. Kegunaannya sebagai pelapis barang yang lebih tahan panas seperti tangki di pabrik kimia, pelapis panci, penggorengan anti lengket, serta pelapis dasar setrika. Struktur monomer dan polimer dapat kita lihat pada PPT. Nah, selanjutnya polyvinyl alkohol atau PVA merupakan polimerisasi adisi dari 1 hidroksietena. Sifatnya plastik yang kuat dan tahan tekanan. Kegunaannya banyak digunakan untuk membuat bak air seperti ember kita pada di rumah, bak mandi yang ada di rumah, semua yang berbau untuk menampung air. Struktur monomer dan struktur polimernya dapat kita lihat pada PPT. Nah, selanjutnya polyvinyl klorida atau PVC. Sifatnya lebih keras dibanding polietilena, kaku, keras, tahan panas, dan tidak mudah terbakar. Kegunaannya untuk membuat pipa, selang keras, lapisan lantai, dan piring hitam. Nah, yang terakhir polyisoprena atau karet alam. Sifatnya elastis, lunak, lengket pada suhu tinggi. Karet dapat dikeraskan melalui proses vulkanisasi, yaitu dimasak dengan belerang sehingga terbentuk ikatan silang di sufrida antar rantai yang membuat karet menjadi lebih keras. Struktur monomer dan polimer dapat kita lihat pada PPT. Halo, perkenalkan nama saya Evi. Di sini saya akan menjelaskan kode resin plastik. Yang pertama ada PET yang berkode 1, umumnya digunakan untuk botol air minum dan wadah minuman ringan. Yang kedua ada HDPE
berkode 2 yang digunakan pada botol susu, botol sampo, dan wadah bahan kimia rumah tangga. Yang ketiga ada PVC berkode 3 yang biasanya ditemukan pada pipa, tirai shower, dan kemasan makanan tertentu. Namun, dapat menciptakan masalah lingkungan saat didaur ulang. Yang keempat ada LDPE berkode 4 digunakan dalam kantong belanja, kemasan makanan, dan film plastik. Yang kelima ada PP yang berkode 5 digunakan pada wadah makanan, tutup botol, dan kemasan produk. Yang keenam ada PS berkode 6 termasuk dalam bahan foam, bekas makanan cepat saji, dan wadah produk tertentu. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, others atau lainnya berkode 7 melibatkan berbagai jenis plastik yang tidak termasuk dalam kategori di atas. Beberapa dapat ramah lingkungan, sementara yang lain tidak.